Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fajirani Basri dengan NIM H0512011062 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemodelan Regresi Cox Proportional Hazard pada Data Bias dengan metode estimasi parsial likelihood Efron dan parsial likelihood exact dengan pembimbing utama yaitu Ibu Siti Sariman, SSI, MSI. Adapun pokok bahasan dalam penelitian ini terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Kesehatan menjadi salah satu faktor terpenting dalam menunjang kehidupan manusia. Akan tetapi, terdapat berbagai macam penyakit yang dapat mengganggu kesehatan. Salah satunya yaitu penyakit diabetes mellitus. Penyakit ini merupakan kelainan metabolisme yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah akibat berkurangnya sekresi insulin oleh sel beta pankreas atau gangguan insulin. Nah, diabetes mellitus terdiri dari 3 macam, yaitu diabetes mellitus tipe 1, tipe 2, dan diabetes mellitus gestasional. Diabetes mellitus gestasional sendiri terjangkit oleh ibu hamil, dan penyakit ini merupakan kelainan toleransi glukosa yang pertama kali ditemukan pada ibu hamil, di mana penyakit yang terjadi pada wanita yang belum pernah terdiagnosis diabetes dan memiliki kadar gula darah tinggi selama masa kehamilan. DMG sendiri berdampak buruk pada kesehatan ibu hamil, di mana dapat menyebabkan keguguran, resiko melahirkan yang tinggi, dan dapat menyebabkan kematian pada proses persalinan. Nah, berbagai macam dampak buruk tersebut dapat mempengaruhi ketahanan hidup atau survival ibu hamil. Maka dari itu dapat dilakukan suatu proses analisis untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi survival atau ketahanan hidup ibu hamil. Salah satu analisis yang dapat digunakan yaitu analisis survival. Analisis survival merupakan metode statistika yang digunakan untuk menganalisis data waktu kejadian sampai terjadinya suatu peristiwa tertentu. Peristiwa yang dimaksud yaitu seperti peristiwa kematian, dinyatakan sembuh, atau peristiwa yang diukur dalam jangka waktu tertentu. Nah, pada analisis survival terdapat berbagai macam metode yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu metode regresi Cox Proportional Hazard. Metode ini merupakan metode analisis survival yang digunakan untuk memperkirakan pengaruh berbagai faktor terhadap waktu kelangsungan hidup atau suatu peristiwa. Metode estimasi yang digunakan dalam regresi Cox Proportional Hazard yaitu metode maksimum partial likelihood estimation dalam mengestimasi parameter model. Nah, kejadian bersama atau bias merupakan suatu kondisi di mana terdapat beberapa individu yang mengalami kejadian pada waktu yang bersamaan. Contohnya, terdapat beberapa pasien yang dinyatakan sembuh pada saat bersamaan. Kondisi ini dapat mempengaruhi hasil estimasi dan analisis dalam model regresi Cox Proportional Hazard, sehingga salah satunya itu menyebabkan bias dalam hasil estimasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan metode pendekatan, yaitu metode pendekatan Efron dan metode pendekatan exact. Metode pendekatan Efron merupakan penanganan data bias yang ditangani dengan mempertimbangkan perbedaan risiko relatif antara subjek yang mengalami suatu peristiwa pada waktu yang sama dengan subjek lain dalam kelompok waktu yang sama. Nah, sedangkan metode pendekatan eksak sendiri yaitu menghitung secara langsung kemungkinan urutan waktu peristiwa yang terjadi untuk memberikan estimasi yang lebih akurat. Kedua metode memiliki tingkat akurasi dan komputasi yang berbeda. Nah, pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Istuti tahun 2019 mengenai penerapan metode estimasi exact likelihood dalam menganalisis ketahanan hidup pada data bias pasien tuberkulosis,
pada model regresi Cox proportional hazard. Kemudian penelitian yang dilakukan Setiani dan kawan-kawan pada tahun 2021 yaitu perbandingan model regresi Cox proportional hazard menggunakan metode Breslau dan Efron pada data TAIES pasien penderita stroke di RSUD Tugu Rejo, Kota Semarang. Dan kemudian penelitian yang dilakukan Prabawati dan kawan-kawan tahun 2018 mengenai analisis survival pada data kejadian bersama dengan pendekatan F1 partial livelihood pada studi kasus selama masa studi mahasiswa FMIPA Universitas Mula Warman angkatan 2011. Nah, berdasarkan ketiga penelitian ini dapat dilakukan penelitian terkait perbandingan antara metode Efron dengan metode eksak untuk menentukan model terbaik yang dapat digunakan pada penelitian yang akan saya lakukan. Nah, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu pertama, bagaimana model regresi Cox proportional hazard dari hasil estimasi parameter dengan pendekatan EPROC dan eksak pada data pasien ibu melahirkan dengan indikasi DMG di RSIA Siti Hadijah Muhammadiyah Cabang Makassar. Kedua yaitu bagaimana pengaruh variabel prediktor terhadap lama waktu survival pasien ibu melahirkan dengan indikasi DMG di RSIA Siti Hadijah Muhammadiyah Cabang Makassar. Nah, adapun batasan masalah pada penelitian ini yaitu data yang digunakan merupakan data sekunder yang diambil dari data rekam medis pasien ibu melahirkan dengan indikasi DMG selama masa kehamilan di RSIA Siti Hadijah Muhammadiyah Cabang Makassar periode Januari 2021 sampai Desember 2022. Adapun tujuan penelitian ini pertama, mengetahui model regresi Cox proportional hazard dari hasil estimasi parameter dengan pendekatan Efron dan eksak pada data pasien ibu melahirkan dengan indikasi DMG selama masa kehamilan di RSIA Siti Hadijah 1 Muhammadiyah Cabang Makassar. Kemudian yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi waktu survival pasien ibu melahirkan dengan indikasi DMG selama masa kehamilan di RSIA Siti Hadijah Muhammadiyah Cabang Makassar. Nah, manfaat penelitian ini yaitu dapat memberikan informasi terkait tingkat ketahanan dan indikator yang paling mempengaruhi ketahanan hidup pasien ibu melahirkan dengan indikasi DMG selama masa kehamilan. Nah, yang kedua, menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih menjaga pola makan dan pola hidup yang lebih baik untuk mencegah adanya penyakit diabetes mellitus gestasional. Kemudian pada tinjauan pustaka, berikut tinjauan pustaka pada penelitian ini yang terdiri dari analisis survival, data tersensor, fungsi survival, fungsi hazard, regresi Cox proportional hazard, estimasi parameter tanpa kejadian bersama atau TAIES, estimasi parameter pada kejadian bersama, pengujian parameter, pemilihan model terbaik, pengujian asumsi proportional hazard, dan terakhir itu diabetes mellitus gestasional. Kemudian metodologi penelitian yang pertama, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari data rekam medis pasien diabetes mellitus gestasional di RSIA Hadijah 1 Muhammadiyah Kota Makassar. Populasi yang diamati berupa data pasien ibu hamil yang akan melahirkan selama periode Januari 2021 sampai 2022 dengan sampel yang diambil yaitu data ibu melahirkan dengan indikasi diabetes atau DMG selama masa kehamilan dengan jumlah sampel berjumlah 151 pasien. Nah, adapun variabel penelitian yaitu variabel respon yaitu lama waktu pasien, X1 variabel X1 umur, variabel X2 yaitu berat badan, variabel X3 tinggi badan, variabel X4 indeks massa tubuh, X5 riwayat DM dalam keluarga, X6 gula darah puasa pada saat melahirkan, dan terakhir yaitu berat badan bayi. Nah, berikut diagram alir pada penelitian ini. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam penelitian ini.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.